Pepesan kosong restu Jokowi. Oleh Budiana Irmawan, pemerhati kebijakan publik. Prabowo Subianto bakal calon presiden dari Partai Gerindra menunggu restu Jokowi menggandeng calon wakil presiden yang akan mendampinginya, kendati Partai Gerindra bersama PKB jauh hari sudah deklarasi Koalisi Indonesia Raya. Muhaimin Iskandar Ketum PKB yang berharap menjadi calon wakil presiden, statusnya masih digantung tanpa kepastian. Begitu pula Airlangga Hartarto Ketum Partai Golkar. Koalisi Indonesia Bersatu dibangun bersama PAN dan P3, tidak jelas juntrungannya. P3 malah terang-terangan pindah koalisi bergabung dengan PDIP mengusung bakal calon presiden Ganjar Pranowo. PAN sendiri terkunci oleh figur calon wakil presiden Erick Thohir sebagai syarat mutlak koalisi yang ditawarkan. Baik kepada bakal calon presiden Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo. Semua partai politik pendukung pemerintah tersebut mengakui langkah politiknya kehendak Presiden Jokowi. Sikap elit partai politik yang memalukan, menunjukkan tidak punya independensi dalam mengambil keputusan strategis. Menunggu restu Jokowi implisit mengandaikan limpahan suara dari loyalis Jokowi, yang diasumsikan konstan seperti pemilu 2019. Meskipun survei tingkat kepuasan terhadap Jokowi mencapai 80%, namun hasil survei ini terasa kontradiksi di tengah himpitan ekonomi rakyat kecil. Jadi sangat mungkin fakta real sebaliknya. Mencium aroma tidak sedap, eksponen Partai Golkar melalui Dewan Pakar mengeluarkan rekomendasi mengevaluasi kepemimpinan Airlangga Hartarto. Kecemasan Dewan Pakar Partai Golkar cukup beralasan. Lembaga Survei Indonesia, LSI, melansir elektabilitas partai politik sampai awal Juli 2013 bahwa Partai Golkar hanya 6%, bahkan mampu disalip PKS yang berada di urutan ketiga setelah PDIP dan Partai Gerindra. Implikasinya, Partai Golkar bisa kehilangan hampir 50 kursi di DPR, dibandingkan raihan pemilu 2019. Jangan lupa, pemilu 2024 dilaksanakan serentak antara pemilihan presiden, pilpres, dan pemilihan legislatif, pileg. Tentu figur calon presiden yang diusung memiliki kotail efek ekor jas, terhadap raihan kursi legislatif. Artinya, selama ini Airlangga Hartarto selalu mengidentikan dirinya dengan Jokowi, justru secara tidak langsung menguntungkan PDIP. Bukankah Presiden Jokowi kader PDIP yang gamblang diberi atribut petugas partai? Hal yang sama terjadi juga dengan Prabowo Subianto. Puja-puji berlebihan kepada Presiden Jokowi ingin menunjukkan loyalitas sebagai pembantu presiden, memang tidak salah. Tetapi dalam konteks kepentingan pemilu 2024, sikap Prabowo Subianto yang seolah-olah legowo, tanpa disadari justru memperbesar kotail efek buat partai politik kompetitor yaitu PDIP. Kekeliruan kalkulasi partai politik pendukung pemerintah itu terjustifikasi oleh hasil survei Indostrategik ternyata cuma 19,3%, dan menurut Litbang Kompas 16% yang memilih calon presiden ikut pilihan Jokowi. Jika demikian, restu Presiden Jokowi sekadar pepesan kosong. Tidak signifikan mendongkrak suara pada pemilu 2024. Waktu belum terlambat, kini yang dituntut diferensiasi platform dan program kerja partai politik yang dinilai tepat, mampu mengartikulasikan kepentingan publik. Bukan semata-mata mengandalkan pencitraan, apalagi bertumpu pada figur yang sebenarnya sudah irelevan.